Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah dia yang dia yang mengalami godaan atau kamu yang mengalami godaan. Dan apakah berhasil melewati godaan-godaan itu? Jadi bisa dibilang hubungan kamu dan dia ada yang udah lama ya, ada yang mungkin baru-baru aja. Nah, hanya saja ada godaan yang membuat pilihan itu terjadi. Dia bisa nggak tetap menjaga pilihannya ke kamu tanpa terpengaruh godaan itu sehingga dia harus milih yang lain. Terus dari teman-temannya juga bisa nggak ya melewati godaan itu sehingga tetap teman-teman memilih dia sebagai pilihan utamanya teman-teman. Kita lihat ya. Bagaimana godaan itu bisa dilewati? Apakah bukan dilewati malah diikuti? Kita lihat. Kita buka topiknya. Oke. Ini teman-teman, kalau seandainya kalian itu ternyata baru kenal atau udah kenal lama, tapi ada rahasia yang disembunyikan. Aku nggak bisa bilang ini kamu atau dia ya teman-teman, tapi di sini sepertinya ada salah satu yang belum sepenuhnya terbuka ya. Belum sepenuhnya terbuka tentang urusan pribadinya, entah itu berhubungan dengan mantannya, berhubungan dengan teman-teman misalkan nih ternyata udah punya anak ya, tapi teman-teman tidak pernah bahas itu. Terus udah lama hubungannya, nah baru dikasih tahu. Atau juga ada yang teman-teman di sini kerjaannya itu tuh masih dalam tahap progres gitu. Jadi si orang kamu fokuskan ngerasa teman-teman itu seorang pria atau wanita karir yang berhasil sukses. Mungkin dia juga berpikir teman-teman tuh CEO ya, teman-teman CEO gitu. Pemilik dan juga pemilik ya dari suatu usaha yang besar dan lain-lain. Nah, tapi di perjalanan teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman tuh lebih sederhana dari itu. Nah, ini yang menjadi godaan. Apakah ketika dia sudah melihat teman-teman lebih jauh, memahami teman-teman lebih jauh, melihat realistisnya teman-teman, dia ini tuh masih mau nggak sama teman-teman? Nah, ini satu, dua, tiga ya. Ini ada enjoy music, instrument, sound, tuned. Remember who you are, culture, resilience, belief, go with the flow, let go, rest, and manifest. Ini bisa kamu ke dia, bisa dia ke kamu ya. Karena ini energinya mencar. Energi dari kartu tunjukkan tuh mencar. Aku perhatiin di sini teman-teman, bisa dibilang kayak turun rasa. Bukan pergi meninggalkan tapi turun rasa. Jadi kayak lebih pengen nganggep temen gitu. Lebih pengen nganggep kayak sahabat gitu. Mendadak ya. Jadi dia lebih ngerasa nggak enakan. Ada rasa nggak enakan untuk yang tadinya ini kalau baru kenalan ya, pengen cari pacar nih gitu. Ternyata ketika udah paham lebih jauh ya, udah beberapa minggu kenal, beberapa bulan kenal, terus karena dia juga mungkin dari awal sungkan untuk bertanya ya, terus juga mungkin ada jawaban yang terdengarnya itu kurang jelas. Jadi ketika udah mendapatkan kejelasan itu berubah mode gitu, jadi pengennya temenan aja. Terus juga temenannya juga karena kalau seandainya temenan itu tidak ditanggapi dengan baik ya, nah itu bisa yang namanya no komunikasi. Jadi nggak ngomong gitu teman-teman. Karena di sini orang yang kamu fokuskan itu sebenarnya dia itu kalau dilihat dari penampilan kamu secara fisik dia tertarik ya teman-teman. Itu yang membuat nilai plus dia tetap ingin ada di samping kamu. Namun jika berbicara mengenai masa depan, dia merasa dia sukses. Dia merasa dia harus mendapatkan yang lebih baik dari dia.
Dia maunya seperti itu. Dan dia yakin dia bisa. Dan di sini juga dia udah merasa harmonis sama kamu, teman-teman. Ya kalau seandainya dibilang ketulusan atau tidak tulus, dia mungkin pernah ada di situasi itu, teman-teman. Ya di situasi dia pengen tulus, tapi dia menyadari ya ketulusan saja bagi dia itu nggak cukup. Ya kerasnya dunia membuat dia berpikir tulus saja bagi dia nggak cukup gitu. Dia butuh tulus dan lain-lain. Ya, dia tergoda apa enggak, dia tidak sepenuhnya pergi meninggalkan, tapi ya dia ingin menjaga sebagai batasan teman. Terus kalau seandainya yang udah bersama, kalian bersama udah lama banget, terus tiba-tiba teman-teman itu punya tujuan yang beda, visi misinya tiba-tiba diubah. Ya visi misinya pengen diubah. Ada yang oke, kenalan, pendekatan, pacaran, nikah. Terus ada yang kenalan, pendekatan, pacaran, dan memilih untuk kayaknya nggak nikah dulu deh. Nah di sini kalau seandainya teman-teman ya teman-teman yang di pihak eh, pengen nikah atau si orang yang kamu fokuskan itu pengen menikah tapi yang satunya lagi itu nggak mau. Nah yang pengen ini nih, ini nggak akan langsung pergi meninggalkan ya. Ini pasti ada saling dorong dulu ya ego itu. Terus tidak akan semudah itu langsung break up kecuali perdebatan ini udah terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, rasa yang nggak nyaman saat perdebatan itu bisa mengikis hubungan ini yang lama-lama jadi berpisah beneran gitu. Tapi kalau nggak ada perdebatan itu, diem-diem aja hubungan ini ya jalan aja gitu ngalir. Karena mungkin ada hal dimana kalian berdua saling membutuhkan. Itu entah itu dalam hal karir, usaha, ya ada ataupun menjaga kepercayaan orang terdekat. Itu. Oke, kita lihat yang berikutnya. Ini godaannya itu dari dalam ya teman-teman. Jadi bukan dari luar. Kalau di kartu 7 pedang ini, have courage, strength, fearlessness, warrior, answer the call, explore, travel, live. Jadi godaan dari dalam ini seperti hal-hal yang belum dilepaskan ya di hidupnya dia, pikirannya dia, perasaannya dia. Ya, ini bisa tentang mantannya, ya tentang sikap dari mantannya. Terus juga bisa juga omongan orang dan juga ada mindset yang ditanamkan oleh orang terdekatnya dia. Jadi seharusnya dia bisa bahagia sama teman-teman, tapi karena dia tidak membersihkan program-program masa lalunya dia, akibatnya ke bawah-bawah yang harusnya hubungannya baik-baik aja jadi enggak. Gitu. Nah, ini sepenting itu ya teman-teman. Kalau dia jarang ibadah, ini ibarat dia itu kayak pion catur yang hanya nunggu waktu sampai dia diarahkan. Tapi kalau dia rajin ibadah atau dia nggak rajin ibadah tapi dia pandai menempatkan pengendalian dirinya dengan baik di kehidupan sehari-harinya. Ini juga bisa menolong sebenarnya, sangat bisa menolong karena energi Tuhan itu tetap akan turun kepada mereka siapapun yang mau rendah hati dan mau menjaga pengendalian dirinya. Menurutku gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya di masa lalunya itu, di traumanya itu, uh, dia udah dapat teman-teman nih. Nah, tapi dia itu selalu disuruh untuk diminta untuk punya pasangan yang punya fisik harus seperti ini, seperti itu. Terus juga zodiaknya harus begini, begini, begini ya, gitu. Terus dia itu harus unsur ini ya. Padahal dianya pengen dan suka sama kamu. Dan dia percaya karena teman-teman juga berhasil membuktikan ke dia. Teman-teman tidak memiliki standar-standar itu, tapi teman-teman tuh bisa sukses sama dia. Dan dia bisa merasakan progres sukses itu. Nah, tapi ada program di alam bawah sadarnya yang membantah kenyataan ataupun realistis itu. Itu membantah.
Nah, dianya tuh kayak ibarat nggak nyadar tapi ngikutin. Tiba-tiba ketika teman-teman pengen serius ya dengan semua kenyataan yang ada, dia tuh ragu. Tapi dia nggak tahu kenapa dia ragu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dia ragu, tapi dia nggak tahu kenapa dia ragu. Padahal semua udah jelas, udah nggak ada aneh-aneh lagi. Tinggal satu langkah lagi dia bahagia sama kamu. Tiba-tiba bimbang. Dia ngerasa dia baik-baik aja, tapi dia nggak tahu kenapa dan dia tidak mau memperbaiki itu. Jadi udah ada ego, kena masa lalu dia juga. Nah ini udah apa namanya, kayak kayak udah diarahkan gitu teman-teman. Well, yang ini ya, di situasi ini orang teman-teman fokuskan itu dia harus berani menatap ataupun berani untuk menyelesaikan yang dia mulai. Sepertinya ada sesuatu yang dia mulai tapi dia tidak, atau mungkin dia nggak nyadar ataupun dia lupa ya, dia tidak menyelesaikan apa yang dia mulai saat itu. Jadi yang dia mulai itu tuh sebenarnya belum selesai. Jadi kayak tali yang ikat dia dimanapun dia berada. Kalau seandainya dia udah nggak ada kesempatan buat ketemu sama ataupun ke suatu tempat ya untuk memperbaiki kesalahannya itu ataupun meminta maaf dan lain-lain, nah dia bisa ya dimulai dari dalam dirinya dulu. Dia harus menyadari itu, ya dia harus menyadari itu, dan setiap kali perasaan pikiran itu muncul, sadari niat untuk melepaskan itu loh. Tapi niat untuk melepaskan itu butuh mental, dan mental itu butuh untuk dilatih, dan mental itu juga butuh makanan. Ya, kita harus belajar rendah hati dan pengendalian diri itu. Ucapan, pikiran, perbuatan. 3 ini kunci utamanya, teman-teman. Setelah itu, kalau teman-teman suka zikir, teman-teman suka ibadah, nah ini akan nambah kekuatan energi ilahinya ya, sehingga mempercepat untuk melepaskan itu. Teman-teman yang ngerasa kayak dibisikin sesuatu yang aneh-aneh, padahal tuh nggak ada makhluk yang ngebisikin. Tapi itu adalah energi hasil dari perbuatan masa lalu, dan energi itu karena udah kelamaan dikasih makan rasa cemas, takut, akhirnya jadi entitas. Jadi serasanya kayak ada orang isengin. Tapi sebenarnya itu adalah hasil ya dari proyeksi ataupun manifest energi dari pikiran-pikiran yang dipenuhi rasa cemas dan takut. Jadi dia kayak dia punya apa ya? Bukan kesadaran ya teman-teman. Dia merasa tugasnya itu ya mempengaruhi pikirannya si orang itu. Jadi tiap kali dia udah pengen maju, bisa menghancurkan mental block itu, dia akan dicegah. Karena kalau dia udah berhasil sih, energi ini dapat makanan dari mana kalau nggak dari rasa cemas dan ketakutannya dia. Karena energi itu tercipta dari cemas dan takutnya dia. Dan untuk bisa memecah mental block ini butuh tekad yang kuat. Nah, makanya kenapa pentingnya ya dalam kehidupan kita, kita harus tahu batasan, hati-hati terhadap empati, hati-hati terhadap simpati. Terlalu baik pun juga itu harus waspada teman-teman. Terus juga saat yang sebaliknya ya, kalau merasa terlalu keras ya, terlalu gimana pun juga hati-hati. Kalau seandainya ya nggak digituin duluan ya jangan kita begitu duluan gitu. Ini apapun ya teman-teman. Itu kalaupun misalkan ada rasa ingin membalas pun, ingat kembali teman-teman ya bahwa kalau kita melepaskan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa ini yang tahu apa yang terbaik nantinya, bagaimana menyeimbangkannya. Jadi cukup dilepaskan, ya udah. Lepaskan ya, kita alirkan semangat untuk membalas itu dengan jadikan itu sebagai kekuatan buat kerja ya, buat apa olahraga itu, buat apa nih bersih-bersih rumah itu. Ya diarahkan ke arah sana, nanti energinya tuh akan terpakai itu. Ya grounding gitu, di grounding sambil mungkin doa itu, ntar dia akan ngalir bersih. Ya atau mungkin teman-teman bawa tenaga itu untuk jalan-jalan hiking nih ya, nikmatin alam gitu. Udah lepaskan. Ntar kayak tempat yang tadi terisi sama rasa sesak dan panas itu tergantikan dengan rasa sejuk itu. Terus juga apa, godaan ini pun muncul karena tertarik
Si energi yang bikin cemas, yang bikin takut itu menarik kondisi ataupun peristiwa yang memperparah keadaan. Karena energi ini butuh makan, dia juga nyari makan itu. Energi cemas sama takut itu. Jadi dia akhirnya membuat si orang tersebut ya makin banyak melakukan kesalahan. Dia harus segera memperbaiki dirinya, tapi si energi itu bikin si orangnya itu makin banyak bikin kesalahan. Contoh ya, eh dia harus jaga makan, ya. Dia tahu dia harus jaga makan, tapi dia dibikin supaya lebih banyak lagi makan makanan yang wah asal-asalan deh pokoknya. Makin nggak karu-karuan. Itu pikirannya tuh terpengaruh di situ. Nah ini teman-teman, ini ujian gitu. Kita jangan menyalahkan apapun dan siapapun. Ya waspada terhadap diri sendiri. Itu aja sih kuncinya. Ya kalau kita nyalahin di luar itu kapan selesainya teman-teman. Tapi saat kita mewaspada di dalam, ya itu bisa selesai pelan-pelan teman-teman. Itu. So orang yang kamu fokuskan di sini, kalau teman-teman merasa kayak kak mungkin itu waktunya dia untuk berproses kak, jadi ya udah deh, nggak apa-apa temenan aja deh itu. Atau kalau ada yang tetap kayak kak keke nih pengen jadi pasangannya aja, nggak apa-apa itu, ya udah bebas teman-teman. Kalau nggak sanggup ya jangan coba-coba, tapi kalau emang sanggup ya syukurlah, terima kasih itu. Nah jadi godaan dia ini bisa dari orang yang kamu fokuskan, bisa dari kamu ya. Cuma kalau ini yang bacaan pertama ini bisa kamu bisa dia. Nah kalau ini kebanyakan dari orang yang kamu fokuskan ya, kayak dia 80%, nah bisa di kamu 20%. Coba kita lihat sekarang dari kamunya teman-teman. Ini bakal ngarahnya ke kamu atau ngarahnya ke dia. Maaf ya kalau aku taruh di atas kartu ya teman-teman. Ini ya Tree of Life. Oke. Ini bukan godaan sih teman-teman. Ini kayak mindset ya. Teman-teman itu pengen cari yang sama, keyakinannya, suksesnya. Sebenarnya sama kayak dari awal ya sebenarnya. Cuman teman-teman di sini tuh garis keras. Garis keras yang artinya sedari awal kalau emang udah nggak memenuhi standar, teman-teman nggak mau kasih harapan, nggak mau terlalu deket gitu. Terus juga kalau seandainya teman-teman udah dapet yang cocok, terus ada lagi yang lebih oke lagi nih, tapi teman-teman tidak ganti ke pilihan lain. Teman-teman udah dapat yang cocok, udah jalan nih seminggu, 1 bulan, 2 tahun, tiba-tiba datang nih yang lebih keren lagi nih, lebih sukses, lebih berhasil, lebih cakep lagi. Nah di sini kartu teach and share, teman-teman kayak yang enggak kak cukup, aku udah happy nih sama si ini gitu. Kamu ngerasa udah happy dan udah ngerasa nyaman sama si itu, ya udah. Ya ini dari energi teman-teman ya, kartu ini menunjukkan itu ini nasib ya, jalan yang teman-teman pilih. Itu bagus ya teman-teman. Kalau bisa menjaga kesetiaan itu bagus. Jadi kedepannya nanti ya si doi itu insya Allah kayak juga ikut menjaga kesetiaannya ya. Semoganya begitu. Walaupun kita nggak bisa memaksa ya, kalau kita setia dia juga harus setia, nggak kayak gitu, karena itu alam teman-teman, itu alam yang bekerja ya, kita ya berdoa dan mengkondisikan aja gitu. Kita lihat lagi. Wow, bisa semirip ini ya teman-teman, semirip itu. Ini ada will, ini ada love and have fun. Oke, jadi teman-teman ini juga bukan godaan, tapi ini melainkan kondisi alam. Dan teman-teman itu bener-bener udah ciptain hubungan yang sangat deket,
hubungan yang saling membutuhkan. Bahkan bisa dibilang tanpa sadar ini udah saling ketergantungan secara emosional, secara mental ya, kehidupan sehari-hari ya, mungkin juga sampai ke ranah karir ya, keuangan dan lain-lain, bahkan hingga ke keluarga-keluarga gitu. Udah kuat banget. Nah, di sini malah gak ada godaan sama sekali, teman-teman. Karena teman-teman itu udah diatur ya, teman-teman. Teman-teman sama dia, dan godaan itu bisa dibilang kayak nggak berani mendekat. Karena teman-teman udah menciptakan benteng yang kuat dan udah menciptakan keyakinan itu. Persiapan itu baik dari dalam dan juga dari luar. Jadi kalau di pembacaannya teman-teman ini tidak ada gangguan dan tidak terpengaruh sama sekali, teman-teman. Karena dari awal sebelum teman-teman memulai, teman-teman udah menyadari ibaratnya kayak oke, kalau emang udah nggak bisa jangan dipaksa dan nggak perlu berlama-lama. Jadi ketika teman-teman ketemu yang cocok, teman-teman sepenuh hati. Nah, itu teman-teman. Kesannya kayak yang di pertama kok kayak agak tega. Itu bukan tega, teman-teman. Bukan tega. Makanya pentingnya untuk hati-hati dengan rasa empati kita, hati-hati sama rasa simpati kita. Itu. Kadang itu kayak ngejebak, teman-teman. Ya, kita hanya perlu tahu realistisnya mana yang terbaik. Dengan orang itu kita abaikan, ya bukan berarti dia nggak bisa nemu yang lain. Kan Kak, dia pengen banget sama si ini, itu kan. Dia bisa nemu yang lain ntar. Dia masih cari kan? Itu. Cuma keinginan aja pengen sama teman-teman, itu. Tapi entahnya lagi bisa dapet. Kalau dia cari lagi dia bisa dapet, itu. Dan teman-teman kayak nggak pengen habisin waktu dia kelamaan sama teman-teman, ya supaya dia bisa punya waktu cari yang lain. Teman-teman hanya melindungi diri ya agar teman-teman bisa bersama dengan orang yang teman-teman entar sepenuh hati. Nah, di sini alam bereaksi sangat baik. Karena niatnya teman-teman tuh baik. Kesannya ninggalin gitu aja padahal dia pengen kenalan kayak agak gimana ya, kok tega itu. Itu adalah rasanya kita yang kita perlu untuk pelajari ya. Jangan sampai nantinya itu merepotkan. Itu teman-teman. Ya, tapi hal seperti itu nggak bisa diaplikasikan ke berbagai macam bentuk kehidupan ya. Kita harus tahu dulu nih ya. Antara kita masih punya perasaan ataupun mati rasa, ini kita harus bisa bedain ya, teman-teman. Kalau dalam ranah ini teman-teman tahu ayah ini aman apa nggak buat dia, itu baik apa nggak buat dia dan buat kamu itu. Oke? Itu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, like, share video ini. Thank you, thank you, thank you.